Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Ya sahabat-sahabat semua, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini ya sahabat-sahabat semua mendapatkan sebuah kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan. Ya memang dua kenikmatan inilah sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh karena itu sahabat-sahabat semua, insya Allah saya akan mencoba sedikit berbagi ya tentang bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri, memimpin diri kita untuk mendapatkan kesuksesan, memimpin diri kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan memimpin diri kita yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang bisa beramal lebih baik dari hari ke hari. Sedikit perkenalkan, nama saya Ari Muhammad Ridwan. Ya, moto saya ya hidup bermanfaat dunia akhirat, selamat insya Allah. Kemudian sahabat-sahabat semuanya, saya alhamdulillah mencoba merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan manusia, khususnya kehidupan saya pribadi. Bagaimana memang dulu saya pernah melakukan kesalahan, saya melihat orang lain juga bagaimana melakukan kesalahan, ya, dan setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang ya bisa membuat kefitrahannya sebagai seorang manusia itu luntur. Ya, oleh karena itu ya bagaimana kita bisa mengembalikan kefitrahan kita, saya coba renungkan, saya coba cari beberapa referensi, dan alhamdulillah terciptalah sebuah karya ya yang memang ini hasil dari perenungan yang berjudul Kembali Kepada Fitrah. Ya mau nggak mau sahabat-sahabat semua, kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita harus kembali kepada kefitrahan kita sebagai seorang manusia. Dan sahabat-sahabat semua, insya Allah ya beberapa hari ke depan mungkin saya akan coba share beberapa materi. Dan memang tahapan belajar kita yang pertama adalah knowledge, awareness, ya, kemudian implementation. Yang pertama saya harapkan ya kita semua bisa mendapatkan pengetahuan, ya, kemudian setelah kita bisa mendapatkan pengetahuan, maka kita bisa menyadari oh ternyata apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tambah, bagaimana kita bisa bertumbuh, dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengimplementasikannya. Ya, karena memang setiap ilmu yang kita dapatkan, setiap tambahan pengetahuan yang kita dapatkan, ya jangan tunggu besok, jangan tunda, jangan tanya, lakukan apa yang kita sudah dapatkan dari ilmu-ilmu baru di setiap harinya. Ya, kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah ya seperti bagaimana air mengalir, itu pasti akan mengalir ke tempat yang rendah. Tidak mungkin air mengalir ke tempat yang tinggi. Oleh karena itu, agar ilmu masuk ke dalam diri kita, maka rendahkan hati kita, rendahkan dengan menyadari bahwa kita memang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Sebagaimana Steve Jobs pernah mengatakan bahwa stay foolish, stay hungry, atau stay hungry, stay foolish. Tetaplah lapar sehingga kita berusaha untuk mencari sesuatu yang membuat kita bisa menghilangkan rasa lapar itu, and stay foolish, tetaplah merasa bodoh ya sehingga kita bisa mencari terus ilmu-ilmu baru ya untuk meminimalisir kebodohan yang kita miliki. Ya, seperti air ya, kita ibaratkan sebagai ilmu, maka air itu akan turun kepada tempat-tempat yang rendah. Oleh sebab itu, ilmu itu hanya bisa diterima oleh yang rendah hati, tidak sombong, ya, tidak tinggi hati, merasa paling pintar, ya, tapi kita harus rendah hati sehingga kita merasakan apa yang orang lain rasakan, kita merasa bahwa kita ini masih perlu ilmu dalam mengarungi hidup-hidup yang semakin kesini semakin banyak perubahan. Ya,
ya Anda akan punya banyak ilmu jika rendah hati. Cuman masalahnya kadang ego ini sulit untuk dilepaskan. Ya, banyak orang yang tidak bisa rendah hati karena masih memiliki ego. Makanya ya sometimes it's hard to open your hand, but you need to. Ya kadang kita sulit untuk membuka tangan, menghilangkan ego, tapi kita harus melakukannya. Ya, karena selama ego kita pegang, maka boleh jadi lama-kelamaan ego itu akan membawa kita menuju kebinasaan. Seperti gambar di depan sahabat-sahabat semua, ya, kalau misalkan orang ini tetap bertahan pada egonya, ya mustahil dia bisa meraih tangan temannya yang berusaha menolongnya. Ya. Tapi kalau misalkan dia lepaskan, buka tangannya, lepaskan egonya, maka tangan yang satunya dia bisa meraih tangan temannya dan bisa selamat. Bayangkan kalau misalkan dia tidak melepaskan egonya, lama-kelamaan dia akan terbawa jatuh ke bawah, ke dalam kehancuran, ke dalam kebinasaan. Ya. Dan yang terakhir mungkin sahabat-sahabat semuanya, ya di video yang pertama ini saya ingin sampaikan salah satu cara untuk menghilangkan ego adalah kita harus merasa bahwa kita ini kecil. Kita harus merasa bahwa memang ya kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ciptaan Allah yang luar biasa. Ya, kita lihat bahwa bumi tempat kita tinggal ya ternyata sangat kecil sekali dibandingkan dengan planet-planet yang lain atau bahkan dengan matahari. Di mana rumah mewah kita? Di mana diri yang kadang kita merasa paling besar, paling hebat, paling kuat, paling pintar dan paling segalanya? Tidak ada, sahabat-sahabat semua. Makanya untuk melunturkan ego, menghilangkan ego dalam diri kita, tetaplah merasa bahwa kita ini kecil. Kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa melakukan apapun kepada kita. Ya. Ketika Allah mau, ya terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Apapun yang Allah kehendaki, ya pasti terjadi. Oleh karena itu, ya selain kita merasa kecil, cara untuk melepaskan ego adalah tetaplah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini, meskipun dalam kondisi yang luar biasa, ya Allah masih mengirimkan prajuritnya di muka bumi ini berupa wabah corona. Ya, kita tidak tahu kapan ini akan menghilang, tapi kita yakin kalau Allah mau mencabut wabah ini, maka wabah ini akan menghilang. Ya, meskipun kita harus melakukan usaha ya dengan ya tetap di rumah. Ya. Tapi bukan berarti kita di rumah diam saja, kita di rumah bermalas-malasan. Sayang sekali, umur kita tidak akan kembali. Sedetik, semenit yang sudah berlalu itu tidak bisa kita kembalikan meskipun kita punya uang banyak. Makanya meskipun di rumah, tetaplah menjadi manusia produktif, ya manusia yang bisa meningkatkan kecerdasan spiritual dengan melibatkan Allah dimanapun berada, manusia yang cerdas secara emosional, yang memiliki empati, merasakan apa yang orang lain rasakan, dan manusia yang mempunyai attitude, sikap yang bagus, ya sehingga bisa merespon sesuatu, setiap kejadian dengan sikap yang luar biasa. Dan insya Allah spiritual, emosional, attitude kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Itu saja mungkin sahabat-sahabat semua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit share ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Khususnya bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk pembicara pribadi, untuk saya pribadi, ya karena sebelum suara ini nyampe ke telinga rekan-rekan, ya tentunya nyampe ke telinga saya terlebih dahulu. Ya, oleh karena itu materi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk diri saya pribadi. Itu saja. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu.